Belakangan ini, ada satu trik psikologi yang sangat sering melewati beranda media sosial saya. Trik ini menyatakan kalau kita sedang curiga diperhatikan diam-diam oleh seseorang, coba saja menguap. Kemungkinan orang yang memperhatikan kita juga akan ikut menguap. Karena katanya, menguap adalah kebiasaan yang bisa menular. Merasa ragu apakah ini sebuah fakta atau mitos? Saya pun berusaha mencari tahu kebenarannya. Dan setelah membaca beberapa jurnal, ternyata ada banyak penelitian yang setuju kalau menguap bisa menular pada orang lain. Karena itu, saya mulai penasaran dengan kebiasaan menguap ini. Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan menarik seperti kenapa kita cenderung menguap sebelum tidur? Apa yang menyebabkan menguap menular? Dan siapa saja yang rentan tertular? Dan inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Tonton terus videonya sampai habis. Menguap itu sebenarnya adalah reaksi kurangnya oksigen dalam tubuh. Ketika menguap, kita akan menarik nafas dengan volume lebih besar untuk memasukkan udara lebih banyak ke dalam paru-paru. Hal ini dilakukan sebagai reaksi bahwa tubuh kekurangan oksigen. Karena itu, menguap sering dilakukan ketika kita mengantuk atau ketika kita merasa kelelahan. Ada juga pendapat yang mengatakan menguap adalah reaksi yang dilakukan ketika tubuh butuh pendingin. Sebuah studi pada tahun 2014 yang dipublikasikan di The Journal of Physiology and Behavior melakukan penelitian terhadap 120 orang dan menemukan bahwa menguap lebih jarang dilakukan ketika musim dingin. Dari studi ini juga diketahui ketika otak merasa tubuh kita terlalu panas, maka salah satu cara yang dilakukan tubuh untuk menurunkan suhu adalah dengan menghirup udara lebih banyak melalui menguap. Penelitian lain juga dilakukan terhadap beberapa orang, di mana dilakukan kompres dingin dan kompres panas secara bergantian di kepalanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek menguap lebih banyak 41 kali saat dikompres panas dan hanya menguap 9 kali saat dikompres dingin. Ini membuktikan bahwa orang akan menguap lebih banyak ketika dikompres panas dengan indikasi mereka butuh menguap untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Selain itu, menguap juga dapat membuat tubuh lebih segar ketika bangun tidur. Mekanisme ini terjadi karena ketika menguap, rahang meregang dan paru-paru akan melebar sempurna. Hal ini kemudian akan berdampak pada otot dan sendi-sendi tubuh agar terbangun dari keadaan beristirahat. Sekarang kita sudah tahu nih tentang fungsi menguap bagi tubuh. Kita lanjut ke bahasan menarik lain, yaitu kenapa menguap bisa menular. Jadi, menurut penelitian seorang profesor di bidang cognitive neuroscience, penularan menguap ini terjadi karena ada yang namanya fenomena ekopraksia, yaitu reaksi otomatis tubuh menirukan tindakan dari seseorang lain di sekitarnya untuk bisa menyesuaikan diri. Tidak cuma manusia yang punya fenomena ini, tapi binatang dengan tingkat intelijen yang tinggi seperti simpanse dan anjing juga memiliki fenomena ini. Secara sederhana, bisa dikatakan kalau ketika melihat seseorang menguap, ada komponen otak yang lebih aktif, sehingga kita akan membuat refleks menguap juga terjadi pada tubuh orang yang melihatnya. Tapi ternyata tidak semua orang mudah ditulari oleh aksi menguap. Beberapa orang lebih sensitif, sedangkan sebagian orang lainnya tidak terlalu sensitif. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Baylor University yang dipublikasikan pada The Journal Personality and Individual Reference yang mengamati 135 mahasiswa dengan berbagai macam karakter dan bagaimana mereka akan bereaksi terhadap tingkah orang lain. Mahasiswa yang punya rasa empati dan sosial tinggi akan cenderung lebih mudah tertular dengan aksi menguap, sedangkan bagi mereka yang tidak suka bergaul, lebih cenderung tidak mudah tertular. Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa kalau kita mudah tertular, itu artinya kita mempunyai rasa empati dan peduli yang tinggi terhadap sesama. Secara ilmiah, ditemukan hubungan menguap dengan tingkah laku kita terjadi karena di daerah otak ada bagian hipotalamus yang memproduksi oksitosin, yang diduga merupakan pencetus terjadinya reaksi menguap ketika melihat orang lain menguap. Oksitosin ini berhubungan dengan ikatan sosial dan kesehatan mental, karena banyak mempengaruhi bagian otak lain seperti hipokampus untuk belajar dan memori, serta amigdala yang mengatur pelepasan hormon bahagia atau dopamin.
Nah teman-teman, itulah konten kita kali ini tentang kenapa menguap bisa terjadi dan kenapa bisa menular. Semoga penjelasannya bisa sama-sama menambah wawasan kita semua. Jangan lupa di-share kalau kalian mendapatkan sesuatu dari video ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan tentang konten kali ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.